overwhelmed, terus kayak capek, terus kayak pengen bundir. Astagfirullah, nggak usah, jangan. Emang kerjaan anggota dewan itu bagi-bagi sembako doang. Awalnya gue dapat calling lah dari seorang anggota legislatif DPR RI, terutama dari Partai Golkar. Beliau ngajak untuk mengawal kunjungan dapil di Sumatera Utara 3. Dapat calling untuk ngawal, kita langsung siap arahan. Cuma memang sedikit kaget, ajakannya ini itu direncanakan berlangsung H+1 pasca Hari Raya Idul Fitri. Jadi kayak masih dalam nuansa lebaran lah. Tanggal 22 Maret 2026, kami berempat berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta menuju Bandara Kuala Namu di Medan. Sesampainya di Medan, sudah ada orang yang dengan gagah perkasanya siap menyambut kami untuk mengantarkan berkeliling ke 6 kabupaten di daerah pemilihan 3 Sumatera Utara. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga kita habiskan untuk agenda halal bihalalnya Kanda Dewan. Halal bihalalnya jujur nih agak lain sih, karena biasanya kan kita kayak sowan-sowan ke satu rumah ke rumah yang lainnya. Nah beliau ini sowannya ke dapil, ketemu sama emak-emak, bapak-bapak, nenek-nenek, anak-anak. Untuk apa? Bagi-bagi sembako. Indeks ekonomi sih sembako emang sepopuler itu ya, cuma emang kerjaan anggota dewan itu bagi-bagi sembako doang. Pesannya untuk Pak Doli supaya batubara ini bisa maju ke depannya. Amin. Dan supaya batubara ini bisa lanjut ke periode lanjutnya. Teruntuk para orang tua, kakak, adik, atau siapapun itulah, jaga generasi muda kita dari predator seksual. Jujur gue nih, secara pribadi nih kesel banget kalau ada pelaku kekerasan seksual udah berumur, udah tua, korbannya anak-anak. Nggak, itu cuma satu doang, ada 12 anak, dan itu masih yang terdata. Boleh jadi realita di lapangan lebih banyak daripada itu. Ketua SP Bun PTPN 4 itu mau ngomong, katanya ditunggu di rumahnya, tapi istri kok panik. Jadi saya ke rumah ketua baru dijelasin kalau anak saya itu jadi salah satu korban pencabulan di bawah umur. Sejauh ini yang memberikan pendampingan penuh itu dari LPAI berarti? LPAI. Bang Doli sempat datang, tepatnya hari Minggu, saya lupa tanggal berapa, ngubungin dia mau datang, Senin datang, itu jam 3 datang di tempat Bang Agus Ramanda, Yang LPAI tadi LPAI, kumpul di sini, bahkan anak-anak disantuni sama Bang Doli, anak-anak yang 12 korban itu. Dan bahkan didampingi ke Polres untuk membuat laporan. Oh, jadi proses pembuatan laporan ke Polres itu didampingi sama Bang Doli? Yang 8 orang. Sejauh ini sih para korban sudah mendapatkan pendampingan dari KPAI, dari psikolog, dari keluarga korban juga. Pelaku sudah ditahan dan tinggal menunggu pelimpahan kasus dari kepolisian ke kejaksaan. Nah, cuma setelah gua ngobrol dengan keluarga korban, ternyata awalnya 12 orang keluarga korban ini pada nggak mau ngelapor. Ini kan jadi tanda tanya ya, kok bisa anaknya jadi korban pelecehan seksual tapi keluarganya nggak mau ngelaporin. Nah ternyata usut punya usut, 12 korban ini keluarganya itu bekerja di satu perusahaan, sebut saja PTPN. Nah, pelaku juga bekerja di perusahaan yang sama. Bedanya, keluarga korban bekerja di lapangan, pelaku bekerjanya di kantor HR. Selain itu, katanya sih ada kekhawatiran dari orang tua ketika misalkan nanti dilaporkan, ramailah ini berita di masyarakat. Akhirnya mungkin ada sebagian masyarakat nih yang masih memandang kayak korban kekerasan seksual itu justru sebelah mata. Ketika misalkan ada terjadi kasus kekerasan seksual, pelecehan kepada anak, korban anak-anak ini harus kita prioritaskan. Dan kita juga harus pastikan bahwa pelaku ini mendapatkan ganjaran setimpal sesuai dengan perbuatannya. Udah lah, itu cukup dulu lah kita ngomongin soal kasus kekerasan seksual.
Besoknya kita lanjut aktivitas. Kebetulan per malamnya itu kita diceritain lah bahwa ada korban. Gua nggak tahu bilangnya ini perdagangan orang atau pekerja migran Indonesia ya. Lu bayangin, lu ditawarin kerja, gaji 12 juta per bulan, dapat rumah, dapat makan. Kerjanya depan laptop doang untuk ngirim-ngirim pesan ke orang. Kira-kira dengan kondisi ekonomi lu yang seadanya itu, lu bakal terima atau enggak? Aku sih yes, kalau kata Mas Ana. Itulah yang dialami oleh Bang Adrian ini. TKI Indonesia di Kamboja yang awalnya dijanjikan angan-angan kayak tadi. Sayangnya pas sudah kerja, ternyata kerjanya itu memang benar di depan laptop. Cuma durasinya 14-16 jam per hari. Bukan karena apa ya, karena memang ada target yang nggak ngotak sama si perusahaannya ini. Makanya akhirnya apa? Dibikinlah skema seakan-akan itu nggak tercapai targetnya. Ketika targetnya nggak tercapai, apa yang akan terjadi? Gajinya ditahan. Kalau udah berkali-kali nggak tercapai, nanti bakalan dipindah tugaskan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Tekanan-tekanan yang diterima sama Bang Adrian nih gimana aja Bang Kan bentuknya? bang, di nanti kok kalau nggak apa kok dijual lagi kok sana biar nggak bisa pulang kok ke Kokong, ke Myanmar nih. Pada saat jalan 3 bulan itu udah ada keinginan untuk pulang berarti? Iya, cuman nggak bisa kabur katanya. Nah itu kenapa Bang nggak bisa kaburnya? Tempatnya bang di dekat hutan orang di Kokong namanya. Kokong itu kan berat kali untuk kabur. Bagaimana kekhawatiran seorang ibu gitu kan kepada anaknya yang bisa dibilang jauh banget lah dari Sumatera Utara ke Kamboja. Di satu sisi gue paham bahwa memang ada semacam semangat untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Cuma di sisi lain ya kita juga harus paham gak sih prosedur yang memang harus dilewati, yang legalnya itu seperti apa. Cuma ya balik lagi, memangnya apakah semua orang terinformasikan terkait mana yang legal, mana yang enggak. Ya setelah banyak ngobrol sama ibunya Bang Ardian, abangnya Bang Ardian lah terkait dengan kasus Bang Ardian yang ditahan sama kepolisian Kamboja, akhirnya gue dan teman-teman memutuskan untuk menyisihkan sebagian sembako yang kemarin kita bagikan kepada warga untuk keluarga Bang Ardian lah. Jadi ini jadi pelajaran penting ya buat kita semua ketika misalkan kita ditawarkan angan-angan yang begitu indahnya, begitu utopisnya, perlu untuk kita menggunakan nalar kritis kita. Apakah sebetulnya angan-angan ini itu benar-benar hadir untuk kita atau justru itu hanya dikemas sedemikian rupa untuk menjebak kita di kemudian hari. Nah, kali ini kita akan ceritain yang seru-serunya lah, perjalanan ke Danau Toba. Sebelum berangkat ke Danau Toba, jujur kami berempat nyobain dulu satu moda transportasi yang lumayan unik ya di Sumatera Utara, namanya Bentor. Namaku Bentor, benci sendiri. Bukan itu. Bentor ini adalah gabungan dari beca dan motor. Nah, para ojek Bentor ini mengeluhkan kalau semisal katanya pemasukan mereka menurun gara-gara apa? Ada kedatangan ojek online, tapi bukan yang hijau-hijau, kali ini yang kuning-kuning. Saya dalam waktu seminggu yang sama itu dikunjungi yang pertama oleh para penarik beca. Alasannya mereka merasa bahwa customer mereka itu semakin sempit dengan kehadiran ojol. Kemudian 3 hari kemudian yang ojol datang. Cerita duka juga, cerita sedih juga. Akhirnya Bentor ini bilang seminggu yang lalu katanya sih gitu, sempat mengaudiensikan keluhan mereka ke DPRD di Kabupaten Asahan. Nah, berselang seminggu setelah itu, ternyata ojek online juga pada ngeluh. Katanya pemasukan mereka juga menurun. Setelah diusut, ternyata jumlah pengemudi ojek online ini terlalu banyak. Sehingga kemudian marketnya dikit, customernya dikit, pengemudinya banyak. Makanya akhirnya pada nggak dapat bagian. Nah, kemungkinan ke depan bakal ada semacam regulasi untuk pembatasan agar pengendara ojek online ini bakalan terkontrol. Pun juga dengan Bentor ini bisa mendapatkan penghasilan yang cukup lah untuk kebutuhan sehari-harinya. Oke, hari ini kita mau naik Bentor. Bentor Bang siapa nih Bang? Bang Nasir. Bentor Bang Nasir. Buat lu semua yang cuma ngomong di sosmed ya, belum pernah turun lapangan, lu rasain panas-panasan, kulit gue udah terbakar, sekarang gue pakai lengan panjang. Seru nih kalau sore-sore jalan-jalan di Binjai kayak naik Let's go. Bentor. Pelan-pelan, awas ini, awas. Cuma habis ini gue nggak bakalan bahas yang berat-berat lagi, itu sedikit substansi lah terkait dengan perjalanan sepanjang
ngawal anggota dewan di Dapil 3 Sumatera Utara ya. Ada 3 isu besar lah tadi yang sempat diadvokasikan. Yang pertama terkait dengan kekerasan seksual, yang kedua terkait dengan pekerja migran Indonesia di Kamboja, sama yang terakhir ini terkait dengan pertarungan lebih kepada kompetisi sih lebih tepatnya, kompetisi antara Better dan ojek online. Nah yang terakhir ini gue sangat excited banget untuk menjelaskan atau menceritakan ke teman-teman, meskipun memang tajuknya ini mengawal anggota dewan untuk kunjungan ke dapilnya, tetapi memang mungkin beliau paham lah kita ini kan Gen Z gitu, gua, PW, Opai, Ikram itu kan masih jiwa-jiwa mudanya kenceng banget lah, yang kalau dipaksa kerja doang tuh kadang kayak bisa jadi overwhelmed, terus kayak capek, terus kayak pengen bundir. Astagfirullah, nggak usah, jangan. Yang ketiga jangan. Ya intinya kita perlu healing gitu kan. Nah sama Bila dibilang nggak, kalian mau nggak jalan-jalan ke Danau Toba naik puncak? Wah jujur kita semua tanpa ngomong cuma gini. Dari situ beliau paham bahwa kita semua harus jalan-jalan ke Danau Toba. Sini kok nggak salah kemarin karena di sini ya. Enggak. Ini cocok nih kita bikin program nih buat pelatihan bisnis, pengembangan UMKM. Di mana kita bang? Ini di salah satu gunung ya, Gunung. di jajaran Bukit Barisan. Ush, itu. Jadi alhamdulillah kita udah mau sampai. Jadi di tahun 2023 yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu lah, gue tuh sempat balik ke Depok lah. Jadi perjalanan gue dari Bandara Soekarno-Hatta ke kos-kosan di Depok itu naik ojek online. Nah kebetulan driver gokarnya ini itu orang asli Batak. Dan beliau banyak bercerita tentang Danau Toba, tentang adat istiadat di sana, pun juga dengan mitos-mitosnya. Di ujung obrolan tuh gue minta doa lah ke beliau. Gue bilang gini, Bapak, tolong doain saya, semoga saya punya banyak rezeki nanti biar bisa main ke Danau Toba. Itu tepat 3 tahun lalu. Sekarang intinya dapat kesempatan dari Bang Doli, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Kanda Dewan skena parlemen kita lah, untuk ngawal beliau turun dapil, dan ternyata diajak buat jalan-jalan ke Danau Toba. Yang pernah baca The Alchemist, karyanya Paulo Coelho, buat gue kayak gue tuh sedang berada di dalam satu perjalanan untuk mewujudkan mimpi besar gue lah. Tetapi di dalamnya itu ada mimpi-mimpi kecil. Kayak tadi gue pengen ke Danau Toba gitu. Dan ternyata 3 tahun berselang gue udah mengalami gimana rasanya udara Danau Toba. Gimana sih rasanya menginjakan kaki di bukit tertinggi Danau Toba. Ini lebih meyakinkan gue bahwa ternyata mimpi-mimpi besar itu dimulai dari mimpi-mimpi yang kecil. Dan prosesnya itu panjang gitu. Gue mohon banget buat teman-teman yang nonton ini, tolong lu semua jangan pernah berhenti bermimpi. Please, lu harus berani bermimpi. Percayalah bahwa Tuhan itu akan memperjalankan hambanya kepada mimpi-mimpi besarnya. Intinya deh, pengalaman ini tuh baru satu dari 580 anggota DPR RI. Ini baru 1 orang yang ngasih pengalaman. Baru 10 hari dari 365 hari dalam 1 tahun. Dan jujur ini baru 1 konten video dari jutaan kreativitas yang ada. Masa sih anggota dewan yang lain gak ada yang mau ngajak kita turun dapil juga?